Pada gambar di samping, XY mewakili vektor U. Komponen dari negatif 3U adalah sebelum kita membahas persoalan ini, kita coba mengulang kembali permasalahan tentang vektor. Apa itu vektor? Vektor itu suatu besaran yang mempunyai panjang atau besar dan arah. Jadi vektor itu suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, seperti kecepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Kalau kita bilang secara geometris, vektor itu adalah ruas garis, ruas garis berarah. Apakah dia berarah ke kanan yang dikatakan dengan positif, atau apakah dia berarah ke kiri yang dikatakan dengan negatif? Vektor AB, ini kita tuliskan dengan AB pada garis atas dengan titik awalnya adalah A dan titik ujungnya adalah B. Jika kita tuliskan seperti ini, vektor CD, vektor CD ini artinya titik awalnya adalah C dan titik ujungnya adalah D. Karena dia bergerak ke kiri, maka kita katakan dia adalah negatif CD. Negatif vektor CD, dia bergerak ke arah kiri. Itu untuk vektor. Pada gambar di samping, XY mewakili vektor U. Jadi garis XY, atau ini bisa kita katakan sebagai vektor XY, di sini diwakili oleh dengan vektor U. Apa saja? Ya, berubah, mengganti nama saja. Maka komponen dari negatif 3 dikalikan dengan vektor U itu adalah sama negatif 3 dikalikan dengan komponen dari vektor U itu sendiri. Sekarang kita lihat mana dan berapa komponennya. X titik awalnya, Y titik ujungnya, maka dia bergerak ke arah kanan sumbu X positif sebesar 2, dan dia bergerak ke arah bawah ke arah sumbu Y negatif sebesar 4. Jadi karena dia bergerak ke bawah ke arah sumbu Y negatif, maka ini negatif 4. Negatif 4. Ini 2, negatif 4. Maka vektor U itu sendiri komponennya adalah 2, negatif 4. 2 untuk arah X positif, negatif 4 untuk arah Y negatif. Jadi dia bergerak ke bawah. Maka komponennya ini merupakan perkalian skalar antara negatif 3 dengan komponen vektornya. Maka tinggal kita kali untuk tiap-tiap komponen. Negatif 3 dikali dengan 2 adalah negatif 6, dan negatif 3 dikalikan dengan negatif 4 adalah 12. Maka komponen dari negatif 3 itu sendiri adalah 6 dan 12. Perhatikanlah gambar ruas garis berarah di samping ini, ya, ABC. Hasil dari AC dikurang AB, AC dikurang AB, jadi AC dikurang AB. Oke, kita ulang sedikit. Jika kita mempunyai vektor atau ruas garis berarah AB, beri ini A, ya, B, ini B. Oke, ini kita katakan vektor AB.
Kemudian kita punya garis berarah BC. Ini terus ini kita katakan dengan vektor BC. Penjumlahan dua buah vektor AB ditambah vektor BC, ini hasilnya adalah dapat kita lakukan dengan dua metode segitiga dengan metode jajaran ngejar. Tapi pembahasan kali ini kita hanya menggunakan metode segitiga ya. Berarti kalau misalkan AB ya, ini dari AB, ini vektor AB ditambahkan dengan BC, berarti ini yang dikatakan dengan BC ya, maka hasilnya adalah resultannya ini ya, vektor AB ditambah vektor AC, maka ini hasilnya merupakan vektor AC. Atau biar gampang, AB ini maka hasilnya adalah AC, penjumlahan vektor. Jika kita punya vektor AB, BC, kemudian CD. Jadi bagaimana hasil penjumlahannya adalah AB dengan metode segitiga, BC dan CD. Maka hasilnya adalah resultannya titik awal terhadap titik ujung. Nah, hasilnya adalah vektor A. Nah, kalau kita berbicara negatif AB, itu artinya dia bergerak ke arah kiri. Jadi kalau kita teruskan AB itu berarti posisinya seperti ini. AB dia bergerak ke arah kiri. Ini AB ya. Maka ini dikatakan dengan vektor AB negatif AB. Maka supaya dia bergerak ke arah kanan atau kita baca dia vektor positif, maka ini kalau vektor positifnya kita baca dari arah kiri ke kanan. Nah, dari sini. Ini kan AB dia negatif, berarti dia bergerak dari arah titik awalnya, titik ujungnya, bergerak ke arah kiri. Kalau kita baca dia bukan vektor negatif, maka vektor ini adalah sebenarnya vektor BA ya. Sama AB dengan BA, tapi hanya arahnya saja yang berbeda, besarannya sama ya. Maka kita ganti arah. Jadi kalau dia mau kita baca positif, maka dia menjadi positif vektor BA. Tapi ketika kita baca dia negatif, adalah posisinya adalah seperti ini, jadi AB. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode segitiga, kita usahakan titik ujung dan awalnya sama. Berarti kalau di sini AC kurang AB, ini kan ujungnya nggak ketemu ya. AB, misalnya AB, AD, maka hasilnya AC. AB tambah BC tambah CD, AB tambah BC tambah CD, ini hasilnya adalah AD. AD, CD. Nah, hasilnya adalah ujungnya. Nah, kalau ini adalah negatif AB, ini kan negatif. Sekarang kita baca dia positif, maka dia menjadi seperti ini. BA. Nah, ini ya, maka dia menjadi positif BA ditambah AC. Maka hasilnya adalah BC. Hasil dari AC kurang AB. Hanya cara bacanya saja kita bagi. AB. Perhatikan gambar di samping, vektor yang diwakili oleh AB vektor yang diwakili oleh AB ini bisa kita katakan adalah titik B dikurang titik A. Vektor yang diwakili oleh BC ini bisa kita katakan adalah titik C dikurang titik B.
ya. Kalau misalkan kita punya vektor DI, ini artinya berarti titik I kurang titik D. Nah, jadi vektor yang diwakili oleh AB di sini ya, AB ini sama dengan titik B kurang titik A. Dengan titik B 8 dikurang titik A 21, akan menjadi 6, 8 kurang 2 6, 8 kurang 1 7. Nah, ini adalah 6 7. Oke, panjang vektor V dengan komponen 12 negatif 5 adalah ya E. Ini mana? Nah, kita gariskan vektor 12 min 5 berarti positif 12x nya ke arah 12 tentunya ya, kita anggap ini 12, y nya min 5 di min 5 ke arah positif 12 min 5 min 1 min 2 min 3 ya, kira-kira gitu. Nah, maka panjangnya adalah vektor yang ditarik dari vektor 12 15, maka panjangnya adalah konsepnya tetap dengan menghubungkan segitiga situ. Dengan ini panjangnya 12, dengan ini panjangnya adalah 5. Tapi karena dia ke bawah, kita katakan dengan negatif. Tapi kalau panjangnya tetap 5 ya, maka vektor V panjangnya adalah dimulai dari titik 0 pada titik ujungnya. Jadi menggunakan resultan menghitung panjang vektor V ya, akan menjadi kuadrat dari vektornya. Ini kita jumlahkan. Nah, panjang vektor V akar dari komponen-komponennya. Jadi akar dari 144 tambah 20 akan menjadi akar dari 169. Akar 199 13. Maka panjang vektor V adalah 13. Jadi kalau kita punya persamaan vektor, misalkan vektor A komponennya adalah x1 y1, vektor B adalah x2 y2, jadi bisa kita katakan panjang vektor A adalah akar dari x1 tambah y1. Panjang vektor B bisa kita tulis akar dari x2 kuadrat. Jadi ini x kuadrat ya, x1 kuadrat tambah y1 kuadrat, x2 kuadrat tambah y2 kuadrat. Kalau posisinya posisi titik A, vektor AB, panjang vektor AB dengan titik A x1 y1, titik B x2 y2, tapi panjang vektor AB ini akar dari x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Ini ya, itu panjang vektor itu adalah perhitungan rumus jarak untuk menghitung panjang vektor ya. Besar vektor yang diwakili titik A min 1 min 2 dan min 5 min 7. Nah, ini dia, besar vektor itu sama saja seperti kita menghitung panjang vektor A dan B. Jadi besar vektor AB ya, sama dengan akar dari titik-titiknya, karena ini adalah 2 titik, x2 kurang x1 kuadrat tambah y4 kurang y1 kuadrat. Ya, maka x2 nya adalah titik dari ujungnya. A itu awal, B itu ujung. Jadi panjang vektor AB, ini vektor besar vektor AB. Nah, ini menjadi akar dari x2 nya adalah min 5 dikurang x1 nya min 1 ya, gitu kuadrat tambah y2 nya adalah min 7
dikurang I satunya min 2 oke kuadrat. Ini sama dengan akar dari min 5 kurang negatif 1 adalah min 4 kuadrat tambah min 7 kurang negatif 4 adalah min 5 ya kuadrat. Maka besar bentuknya min 4 kuadrat min plus maka jadi akar dari 16 tambah 25 dengan min 5 kuadrat maka menjadi akar 16 tambah 25 41 ya. Besar vektor itu sama seperti panjang.